Kita masih ada di sermon series kita yang berjudul Elijah ya. Kita akan membahas mengenai sosok Elia. Sebenarnya kisah Elia adalah kisah tentang Allah yang hebat yang menggunakan Elia, seorang manusia biasa. Makanya di sini judulnya adalah An Ordinary Man, seorang manusia biasa with an extraordinary God, dengan Allah yang luar biasa. Di minggu pertama kita sudah banyak membahas bahwa Elia itu sama seperti kita ya, adalah manusia biasa. Tetapi dia dipakai oleh Allah yang luar biasa. Itu yang kita sudah bahas minggu lalu ya, di week yang kedua. Nah, harusnya khotbah hari ini adalah week yang kedua seharusnya. Tetapi karena kemarin ada beberapa trouble, jadi kemudian di switch, ditukar. Kemarin yang God Answers with Fire, nah hari ini yang Defeating Death. Oke, jadi hari ini adalah week yang ketiga. Nah, kita akan membahas mengenai kisah Elia membangkitkan seorang anak dari janda ya di Sarfat. Nah, kita baca dulu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Hanya 7 atau 8 ayat ya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia diperhadapkan dengan sebuah realita dunia yang sudah dalam dosa ini. Manusia diperhadapkan dengan sebuah realita yang bernama realita kematian. Para filsuf, ilmuwan, teolog, ya, cendekiawan, para pemikir, mereka banyak memikirkan tentang realita ini. Bukan hanya mereka, para pemikir, yang memikirkan tentang realita ini, tetapi setiap orang, entah itu mereka yang kita temui di kantor, di sekolah, di pasar, ataupun di airport, mereka pasti pernah memikirkan realita ini. Kalau nggak pernah, ya mungkin belum saatnya, tunggu saja. Tapi pasti setiap orang itu akan memikirkan yang namanya realita kematian. Mengapa? Hal ini karena setiap orang pasti akan mati. Dan kita bertemu dengan manusia lain yang juga pasti suatu hari nanti akan meninggal dunia. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang menarik antara Elia dan seorang janda yang anaknya baru saja meninggal dunia. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke kisahnya, kita akan lihat dan pahami konteksnya terlebih dahulu. Nah, kisah ini berada di dalam 1 Raja-Raja. Oleh karena itu, kita harus memahami konteks kisahnya terlebih dahulu. Supaya kita nggak salah menafsir. Supaya kita nggak salah membaca teks. Ya. Ada 2 konteks yang akan kita pahami. Yang pertama adalah broader konteks atau konteks yang lebih luas. Nanti kita akan lihat konteks dari kitab Raja-Raja ya, terkhusus dalam pasal-pasal yang mengitari dari teks yang kita baca. Dan yang kedua, kita akan melihat mengenai narrower konteks atau konteks yang jauh lebih
kecil, jauh lebih sempit mengenai kisah janda di Sarfat ini. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama ya, broader konteks atau konteks yang lebih luas atau konteks secara luas. Kalau kita membaca tadi ya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Nah, kisah ini dituliskan atau mengisahkan tentang bangsa Israel yang sedang mengalami kekeringan karena hujan yang tidak kunjung turun. Nah, mengapa hal ini terjadi? Seperti yang sudah dibahas di dalam minggu yang pertama, ini semua terjadi karena doa seorang yang bernama Elia. Nah, ini menarik. Karena di dalam 1 Raja-Raja 17, di ayat 1, tokoh bernama Elia itu tiba-tiba muncul ke dalam kisah. Dia nggak disebutkan asal-usulnya dari mana, dia itu siapa, tapi tiba-tiba muncul dan berdoa supaya hujan tidak turun. Kemudian Allah malah mengabulkan doa dari orang yang bernama Elia ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Elia berdoa supaya hujan nggak turun dan mengapa Allah mengabulkan doanya? Beberapa mungkin berpikir kalau ini adalah tindakan Elia yang egoistik, tetapi hal ini tidaklah benar. Karena kalau ini semua terjadi karena keegoisan Elia, maka seharusnya Elia tidak akan ikut terkena dampaknya. Atau Elia bisa saja habis itu terjadi, dia lari ke bangsa lain atau ke negara lain yang lebih subur misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari kisahnya, kita melihat Elia juga mengalami dampak dari doanya. Elia juga mengalami masa-masa kekeringan itu sebelum kemudian Allah memberikan solusi baginya untuk pergi ke Sungai Kerit dan minum air dari Sungai Kerit. Jadi pertanyaannya, apa alasan Elia berdoa supaya hujan nggak turun? Nah, alasan utamanya adalah karena Elia ingin mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa begitu? Nah, ini kita harus paham dulu konteksnya. Seperti yang ada di slide ya. Di dalam 1 Raja-Raja 16, Ahab menjadi raja Israel, menggantikan raja sebelumnya. Tetapi Ahab itu adalah raja yang kalau di teks dikatakan yang jahat di hadapan Allah. Mengapa? Karena dia menyembah berhala. Berhala yang disembah oleh Raja Ahab adalah berhala yang bernama Baal. Baal ini dipercaya sebagai dewa dari dewa tertinggi di antara dewa-dewa yang lainnya. Jadi God of Gods gitu ya. Dewanya dewa-dewa. Ahab dipercaya sebagai dewa hujan, dewa matahari, badai, kesuburan, dan sang pemberi kehidupan. Nah, tadi itu peran Baal. Dan sebagai raja Israel seharusnya Ahab berperan untuk menyejahterakan rakyatnya. Sebagai dewa yang disembah oleh Ahab, seharusnya Baal bisa memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Tetapi kalau kita lihat, ia tidak bisa mengatasi kekeringan dan kelaparan yang dialami oleh umatnya. Ya, jadi kalau kita baca kisah di week pertama, di minggu pertama, kita melihat ketika Elia berdoa dan hujan nggak turun, terjadi kekeringan. Di situ Baal tidak bisa menurunkan hujan. Nah, itu kasus yang pertama ya di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu masuk ke scene yang kedua ketika Elia menemui janda yang kelaparan. Sebagai seorang penduduk Israel, seharusnya janda itu disejahterakan oleh rajanya atau oleh dewanya si raja. Tapi kalau kita melihat si janda mengalami masa kekeringan, masa kelaparan, dan dia berkata bahwa dia akan mati karena itu adalah stok terakhir yang dia miliki. Jadi untuk kasus yang kedua, Baal dan Ahab tidak bisa memenuhi urusan perut dari si janda. Tapi ketika Elia datang, disitulah mujizat terjadi. Lalu kita masuk ke scene yang ketiga, di mana kisah yang tadi kita baca, di mana ada anak dari janda itu meninggal. Tetapi Baal tidak bisa membangkitkan anak dari si janda. Tetapi justru, kalau yang tadi kita baca, Elia lah
yang membangkitkan anak dari si janda. Nah, jadi ceritanya ini scene 1, scene 2, scene 3. Semua mengisahkan tentang apa? Tentang Allah Israel versus dengan Baal atau berhalanya si Ahab. Jadi konteksnya lebih ke situ. Dan nanti puncaknya di mana? Puncaknya adalah di 1 Raja-Raja 18 yang kita bahas minggu lalu. Ketika Elia melawan nabi-nabi Baal. Disitulah korbannya Elia diterima oleh Tuhan dan kemudian hujan pun turun. Nah, jadi cerita ini konteks secara luasnya adalah perlawanan Allah Israel melawan berhala Baal. Lalu yang kedua, kalau kita melihat konteks secara lebih sempit ya, narrower konteks kisah ini, di minggu yang pertama kita melihat bagaimana Elia datang ke rumah janda di Sarfat dan dia minta air dan roti, padahal itu milik mereka yang terakhir. Bahkan sang janda berkata, kalau setelah makan itu mereka akan mati karena kehabisan makanan. Tetapi sang janda memilih untuk taat. Akhirnya Allah memberikan suatu mujizat di mana tepung dan minyak yang dimiliki sang janda tidak akan habis sampai akhir masa kekeringan. Tentu mereka bersukacita atas mujizat itu. Mereka bersukacita untuk sementara waktu sebelum masalahnya muncul, yaitu setelah mereka hidup berlimpah ya, ketika ada banyak minyak, banyak roti dan sebagainya. Di situ tiba-tiba anak janda ini sakit dan mati. Nah, jadi ceritanya mengarahnya ke situ ya, kisahnya ke situ. Oke, jadi kita sudah paham dulu konteks kisah ini secara luas seperti apa. Lalu kita juga sudah paham konteks secara sempit, bagaimana kisah yang tadi kita baca itu bermula atau mengapa ada kisah itu. Nah, sekarang kita akan bahas kisahnya secara lebih detail. Ya, hari ini kita akan membahas 2 poin saja. Yang pertama adalah badai dan yang kedua adalah mujizat. Oke, kita masuk ke poin yang pertama tentang badai. Setelah mujizat tepung dan minyak yang berlimpah dan tidak akan pernah habis sampai masa kekeringan tiba, mungkin janda dari Sarfat ini berpikir kalau masalah yang ia miliki sudah selesai, atau ia tidak lagi memiliki masalah kehidupan, karena Allah sudah memberikan berkat-Nya yang berlimpah kepadanya dan keluarganya. Tapi, kalau kita baca dari ayat 17, kita melihat ya, sesudah itu adalah apa? Lanjutan dari kisah sebelumnya. Sesudah peristiwa mujizat tepung dan minyak yang berlimpah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Di dalam teks aslinya ini berbicara tentang penyakit yang tiba-tiba muncul dan sampai-sampai belum sempat didoakan atau diobati. Tetapi si anak mati terlebih dahulu. Nah, kalau kita berperan sebagai janda ini, kira-kira dengan konteks tadi yang kita pahami, apa yang ada di pikiran si janda? Nah, kenapa setelah ada mujizat, tiba-tiba kok anaknya mati? Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran si janda? Nah, kisah ini mengajak kita untuk memikirkan satu hal. Mengapa ada badai setelah ketenangan? Kenapa setelah ada berkat gitu ya? Kenapa ada masalah kehidupan? Kenapa ada badai di dalam hidup kita? Nah, yang pertama, kita mungkin akan bertanya, ya, seperti si janda ya, kita mungkin akan bertanya, kalau tadi Tuhan sudah kasih kebaikan, lah kenapa sekarang kok Tuhan malah mengirim kejahatan? Apakah kebaikan yang tadi hanya omong kosong belaka? Kenapa nggak Tuhan tuh bunuh aku aja sekalian lah? Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa sih harus melewati masalah yang seberat ini? Kenapa kok Tuhan itu ngasih yang baik-baik dulu, terus di akhir ada sesuatu yang menyakiti hatiku gitu ya? Nah, kenapa? Mungkin beberapa di antara kita pernah memikirkan hal ini. Kenapa sih Tuhan kok ini terjadi? Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa kok harus sekarang? Kenapa kok harus aku yang kena? Kenapa nggak orang lain aja yang kena? Kenapa harus aku? Nah, mungkin si janda juga memikirkan hal yang sama. Kenapa Tuhan
Harus anakku yang mati. Tadi kamu sudah kasih mujizat, tepung dan roti, tepung dan minyak yang berlimpah. Oke, tapi kenapa setelah itu anakku harus mati? Kenapa harus anakku? Kenapa nggak anak yang lain? Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak bunuh kita berdua aja sekalian? Why? Kalau itu pernah kita pikirkan, atau mungkin saat ini kita sedang memikirkan hal itu, mungkin kita sama seperti sang janda yang menyalahkan Elia. Ya, kalau kita lihat di ayat 18 ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Singgahkah engkau? Ya, apakah kamu datang ke sini untuk menyebabkan anakku mati? Apakah kamu datang ke sini tuh untuk menyebabkan anakku mati? Ya kan? Nah, kalau kita baca ayat ini, seharusnya pikiran kita itu langsung mengarah ke mana? Ke kisah Exodus, kisah Keluaran. Ya, karena apa? Setelah ada sesuatu yang baik, tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak mengenakan hati, lalu orang itu protes. Nah, kalau kita lihat di kisah di Keluaran, orang Israel itu kayak gimana ceritanya ya? Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tuhan menyelamatkan Israel, mereka bersuka cita, lalu di padang gurun mereka kelaparan. Mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan ngeluarin kita dari Mesir? Mending kita di Mesir aja lah. Nah, kalau kasusnya si janda, sudah dapat berkat dulu, mujizat, lalu anaknya mati. Si janda protes. Apakah kamu datang untuk membunuh kami? Untuk membunuh anakku? So, kasusnya mirip ya. Nah, ini kasusnya mirip. Ini menarik kisah ini. Ada sebuah kemiripan si janda dengan si bangsa Israel. Nah, kalau kita sering memikirkan atau berpikir seperti ini, maka kita harus bertobat dan belajar untuk mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Kalau kita menghadapi masalah di dalam hidup kita jangan langsung teriak dan menyalahi Tuhan. Kita harus tenang dan berpikir terlebih dahulu. Apakah masalah yang kita alami itu karena konsekuensi dosa kita? Misal, kita mencuri, lalu kemudian ketangkep polisi. Ketika ditangkap polisi, kita nangis-nangis sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kamu jahat sekali? Aku sampai ditangkap polisi. Loh, bukan Tuhan jahat. Itu konsekuensi dari dosamu. Ya salah siapa nyuri? Akibatnya ditangkap polisi, gitu loh. Jadi, masalahnya bisa jadi konsekuensi dosa. Atau yang kedua, masalah yang kita hadapi itu adalah ulah dari iblis atau pencobaan. Atau yang ketiga, masalah yang kita hadapi adalah dampak dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Misal, tiba-tiba kita kena COVID. Nah, terus kita ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa engkau mengirim COVID? Nah, ya Tuhan mungkin tidak mengirim COVID, tetapi COVID itu dari mana asalnya? Dampak dari dunia yang rusak karena sudah jatuh dalam dosa. Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada bencana alam? Dampak dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Atau yang terakhir, kita mengalami masalah karena kita adalah orang percaya. Tuhan Yesus berkata, muridku akan mengalami penderitaan, aniaya, karena mereka mengikut aku. Jadi orang percaya pasti akan mengalami masalah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, sebelum kita protes sama Tuhan, dicek dulu masalah kita itu yang mana. Nah, jadi masalahnya yang mana dulu. Oke, jadi kita harus paham dulu ini ya. Nah, kisah badai setelah ketenangan ini bukan hanya sekali muncul di kisah Elia. Tetapi kisah ini juga ada di dalam banyak kisah Alkitab. Contoh adalah kisah Abraham. Abraham awalnya dikasih sesuatu yang membuat dia bahagia ketika Tuhan menjanjikan seorang anak dan lahirlah Ishak. Di situ Abraham sangat bahagia. Tapi setelah Ishak lahir, Abraham diminta mengorbankan Ishak. Jadi setelah senang-senangnya, lalu kok ada down gitu ya di dalam kehidupan Abraham. Atau masalah Ayub.
Sebelumnya Ayub hidup enak bersama dengan keluarganya. Jadi hidup bahagia, kemudian tiba-tiba muncullah masalah di dalam kitab Ayub. Dia down. Atau dialami oleh Elia. Ketika di dalam pasal 18 dia mengalahkan nabi-nabi Baal, kisah-kisah yang luar biasa. Ketika mungkin Elia, wih keren gitu ya, bisa ngalahin nabi-nabi Baal, keren banget Tuhan gitu. Nah, ketika masa-masa itu tiba-tiba, nanti kita akan bahas di minggu depan ya, Elia diancam untuk dibunuh oleh Ratu Isabel. Di situ dia mengalami masa down. Jadi kisah ini bukan hanya dialami oleh kita atau oleh si janda, tapi para tokoh Alkitab pun juga mengalami permasalahan yang sama. Badai setelah masa ketenangan. Itu ya. Nah, jadi kita harus paham dulu. Kalau kita memang membicarakan mengenai masalah, mengalami penderitaan, nah kita harus paham hal ini terlebih dahulu. Tetapi ada satu hal yang menarik, sama seperti orang yang tidak percaya, orang percaya juga bisa mengalami masalah. Jadi orang percaya itu tidak kebal dari masalah. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu tidak akan kena musibah sama sekali. Terus orang bilang amin gitu. Nah itu jangan didengerin ya, itu salah. Alkitab bilang tidak ada bedanya orang percaya dan tidak percaya. Dua-duanya tidak kebal dari masalah kehidupan. Oke? Tetapi bedanya apa antara orang yang percaya sama yang tidak percaya? Bedanya, jika orang yang tidak percaya mengalami atau mendapat masalah, maka mereka akan menjadi putus asa. Tetapi bagi orang percaya yang terjadi adalah sebaliknya. Penderitaan tidak membuat mereka putus asa. Makanya nggak ada cerita seharusnya ketika orang percaya itu bunuh diri, itu nggak ada ceritanya seharusnya. Kalau ada orang percaya bunuh diri harus dipertanyakan. Apakah dia benar-benar orang percaya atau enggak? Bagi orang percaya, penderitaan tidak membawa putus asa, tetapi justru penderitaan itu bisa menguatkan hati dan imannya. Karena Alkitab berkata, ada hikmah di balik setiap masalah hidup yang kita alami. Kalau aku kena COVID, apa hikmahnya kena COVID? Ya coba tanyakan ke dirimu, apa? Mungkin selama ini kamu terus bekerja, terus belajar, tidak pernah berhenti, tidak pernah take a rest, tidak pernah stop. Tapi ketika ada COVID, kamu belajar untuk stop, rest. Kamu nggak pernah berdoa sama Tuhan, tapi tiba-tiba setelah ada COVID, kamu kena COVID, kamu rajin berdoa. Ada something. Ketika kamu nggak pernah memikirkan tentang kematian misalnya, kamu hanya hidup untuk foya-foya, kamu kena COVID, kamu mulai memikirkan tentang kematian. Apakah COVID itu seutuhnya jahat? No, ada yang baik, ada hikmah di balik setiap penderitaan. Ya, jadi ada hikmah di balik setiap penderitaan. Contoh di dalam Ayub dituliskan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, nggak mau menerima sesuatu yang buruk dalam hidup kita, yaitu Tuhan atau jin, ya kan? Jinnya Aladin yang kita gosok, kita minta permintaan. Jadi yang Tuhan itu kita atau Tuhan? Kalau yang Tuhan adalah Tuhan, ya kita akan berkata apa? Jadilah menurut kehendakmu, gitu kan? Tapi kalau kita menganggap diri kita ini Tuhannya, nah kita akan berkata apa? Jadilah menurut kehendakku. Aku maunya ini Tuhan, kamu harus lakuin ya. Nah, jadi itu ya, ini sesuatu yang menarik ya dari kitab Ayub. Nah, atau di dalam Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang ada di dunia ini, yang kita alami, atau yang orang lain alami, semua ada tangan Allah. Tangan Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada hikmah di balik setiap masalah. Masalahnya adalah kita bisa nggak melihat hikmah itu? Atau kita hanya penuh dengan mengeluh? Bisa nggak kita melihat itu? Dari situ kita perlu belajar step by step, perlahan demi perlahan, untuk melihat hikmah apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap penderitaan yang kita alami. Nah yang kedua, entah mengapa kalau kita mengalami penderitaan, kita bisa seakan-akan itu jadi lebih dekat dengan Tuhan. Ini yang sering ya, yang sering mungkin kita alami atau mungkin orang lain alami gitu ya. Kalau
tidak ada penderitaan, kita mungkin udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi kalau kita mengalami penderitaan atau masalah, kita seringkali berkata, Tuhan tolong. Ya Tuhan sekali ini aja. Jadi kita tiba-tiba gitu ya, bisa menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Kita bisa tiba-tiba dekat banget sama Tuhan. Tiba-tiba kita bisa jadi orang yang rohani gitu ya. Di dalam ayat 18, si janda itu berkata seperti ini. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Nah, mungkin selama ini si janda tidak pernah memikirkan mengenai dosanya atau tindakan-tindakannya. Ia mungkin tidak pernah merenungkan itu semua, tapi melalui kematian sang anak, ia belajar untuk melihat dirinya yang sesungguhnya. Nah, mungkin sama juga dengan si janda, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin selama ini kalau kita nggak ada masalah, kita akan berkata, aku ini orangnya baik kok. Aku ini jauh lebih baik daripada si A, si B, si C. Si A kan mencuri, si B kan ini, si C kan ini. Aku kan enggak semua. Aku tuh baik. Lalu coba kalau Hitler, wih jahat ya. Aku tuh lebih baik dari Hitler loh. Aku tuh lebih baik dari yang korupsi loh. Aku lebih baik dari ini loh. Really? Apakah benar seperti itu? Tapi kalau kita lihat, ketika kita mengalami masalah hidup, kita memikirkan, oh iya, kemarin aku salah ini. Kita belajar melihat apa? Melihat diri kita. Ya Tuhan, aku nih udah mau mati, sudah sekarat. Tolong ampuni dosa-dosaku. Lah, katanya kemarin kamu orang baik. Nah, sekarang mau mati aja baru minta diampuni dosanya. Lah, kamu tuh orang baik apa orang berdosa? Nah, kan gitu. Nah, jadi, melalui penderitaan, kita bisa belajar untuk apa? Untuk melihat bahwa diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita adalah manusia yang berdosa. Oke, ada orang yang bilang Hitler adalah manusia terjahat di dunia. Oke, silahkan Anda bilang seperti itu. Hitler memang jahat, oke. Tetapi sesungguhnya, tahu nggak? Kalau benih kejahatan atau benih yang menyebabkan Hitler menjadi orang yang jahat itu juga ada di dalam hati setiap kita. Setiap kita bisa menjadi Hitler. Setiap kita bisa menjadi jauh lebih buruk dari Hitler. Why? Karena benihnya, natur dosa itu ada di dalam setiap kita. Kita tidak lebih buruk, kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Satu kalimat menarik dari kitab Hagai. Dia berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Think carefully about what you are doing. Gunakan hatimu untuk menimbang jalan-jalanmu. Set your heart on your way. Setiap kali apa yang kita melakukan, cek hati kita. Cek hati kita. Jadi, contoh ya, kisah mengenai penderitaan yang membawa sesuatu yang baik. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 18. Melalui kematian anaknya, Nadab dan Abihu, Imam Harun belajar tentang dosa dan kekudusan Allah. Ketika anaknya berbuat salah, dia nggak pernah menegur, tapi ketika dia mati, dia mulai menyadari hal itu. Atau kisah Daud, ketika dia melakukan perzinahan dengan Batsheba. Ketika anaknya mati, disitulah dia diperingatkan oleh Nabi Nathan, dan disitulah dia berkata, aku sudah berdosa kepada jadi penderitaan bisa menyadarkan kita tentang dosa-dosa kita. Di dalam Mazmur berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Penderitaan yang kita alami selalu ada hikmahnya. Nah, pertanyaannya kita agak cepat sedikit waktu kita habis. Apa respon dari Elia? Apakah dia marah? Atau apa yang dia lakukan? No. Nah, kita masuk ke poin yang kedua ya, tentang mujizat. Di ayat 19, kalau kita melihat, Elia berkata, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia nggak marah. Elia berkata dengan lembut kepada si janda untuk memberikan anaknya kepada Elia. Disinilah sang janda diberikan suatu pengharapan, atau ada pengharapan yang muncul dari dalam hatinya, bahwa anaknya itu akan bangkit. Karena dibawa oleh si sang nabi. Hal ini kita bisa lihat dalam Ibrani 11 ayat 35. Di dalam daftar iman ya, di situ dituliskan ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Kalau kita baca Alkitab di HP, di situ ada forward-nya, hyperlink-nya, kalau kita pencet itu masuk ke kisahnya Elia.
Jadi kisah ini membicarakan tentang ibu ya, si janda ini. Dia mempunyai iman, pengharapan bahwa si anak itu akan bangkit. Elia membawa anak itu ke kamar atas dan di sana dia berdoa kepada Allah di ayat 20 dan ayat 21. Hal yang menarik ketika Elia memulai doanya dengan sebutan Ya Tuhan Allahku. Seruannya itu spesifik kepada Allah tertentu. Ya Tuhan, Tuhan huruf kapital adalah Yahweh, nama dari Allah Israel. Jadi ia berseru spesifik kepada Allah Israel. Di sini ia tahu apa yang harus dilakukan ketika ada masalah. Ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Allah. Banyak orang ketika menghadapi masalah, dia lari ke bar, minum-minum, merusak diri, lari ke pergaulan yang buruk, bunuh diri. Tapi seharusnya sama seperti Elia, ketika kita mengalami masalah, kita datang kembali kepada Allah. Kalau kita baca selanjutnya, Elia menanyakan suatu pertanyaan yang menarik kepada Tuhan. Elia berkata, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini, ya Tuhan? Elia hanya bertanya, ya Tuhan, masalah ini dari kamu atau bukan? Dia tidak menanyakan, mengapa Tuhan ini terjadi? No, Elia bertanya, yes or no. Dia tidak bertanya, why? Alasan dibalik masalah ini, alasan mengapa Allah mengambil nyawa anak ini, bukanlah urusan Elia. Ia tidak ingin mempertanyakan pikiran Tuhan. Ia tidak ingin mempertanyakan kehendak Allah. Jika ini dari Allah, ya sudah. Allah pasti punya rencananya sendiri. Allah pasti punya alasan mengapa dia melakukan A, B, dan C. Sama juga di dalam hidup kita, kalau kita punya masalah. Kalau ini memang Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan punya rencana di balik itu semua. Itulah mengapa Elia nggak bertanya why, tapi Elia hanya bertanya yes or no. Kalau ini dari Tuhan, ya sudah. Seperti tadi kita baca dari Ayub ya. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Contohnya di Ayub 42 ya. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Apapun yang Tuhan mau lakukan, silahkan Tuhan. Kehendakmu yang terjadi. Engkau punya alasan di balik setiap hal yang engkau lakukan. Nah, tapi hal yang menarik ya, di akhir dari doa Elia yang ini, dia berkata, dengan membunuh anaknya yang menerima aku sebagai penumpang. Jadi Elia berkata kalau masalah ini terjadi bukan ke sembarang orang loh Tuhan, tapi kepada orang yang kamu tunjuk untuk menyediakan air dan roti bagiku. Dia yang memberi tumpangan kepadaku. Nah, dia memberikan alasannya. Begini Tuhan. Mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya Elia berkata, ya Tuhan, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Allah mendengarkan doa Elia. Dan kita bisa melihat akhir dari kisah ini di ayat 24. Bahwa si janda mendapat kepastian bahwa Elia adalah abdi atau utusan dari Allah. Dan Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar. Nah, ini masuk ke broader konteks yang lebih luas. Bahwa Allah versus Baal. Bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar. Dan Elia adalah benar-benar utusan dari Allah. Mengapa kalimat ini penting? Karena ini bukan hanya menjadi sebuah pengharapan untuk si janda, tetapi menjadi sebuah peneguhan bagi Elia. Bahwa Elia adalah benar-benar Nabi Allah dan dia benar-benar diutus oleh Allah. Why? Karena di dalam pasal berikutnya, Elia harus menantang sekian ratus nabi-nabi Baal. Makanya dia butuh hati yang benar-benar kuat. Makanya di sini Tuhan meneguhkan melalui perempuan atau si janda itu. Sekarang aku tahu engkau adalah abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Menarik ya kisahnya. Nah, kita akan tutup dengan gospel connection. Apa hubungannya kisah ini dengan Injil Tuhan Yesus? Sama seperti kisah Alkitab lainnya, kisah ini tidak hanya berhenti di sini. Kisah ini berlanjut 900 tahun kemudian ketika ada seorang pria berusia 33 tahun melakukan tindakan yang serupa. Di dalam Markus 5, Tuhan Yesus membangkitkan anak dari Yairus yang mati. Di dalam Yohanes 11, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Di dalam Lukas 7, Tuhan Yesus membangkitkan anak dari seorang janda di Nain. Nah, jadi kisahnya masih berlanjut. Hanya bedanya, apa bedanya?
Elia berdoa kepada Allah untuk membangkitkan anak itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdoa dulu kepada Allah, tetapi dia langsung berkata, bangkitlah, dan anak itu bangkit. Nah, jadi di satu sisi Tuhan Yesus berperan seperti Elia yang membangkitkan anak si janda, tetapi di sisi lain Tuhan Yesus berperan sebagai Allahnya Elia yang membangkitkan si anaknya si janda, yang mengembalikan nyawa anak itu. Mujizat yang dilakukan Elia tidak berdiri sendiri. Mujizat yang dilakukan Elia adalah sebuah petunjuk mengenai mujizat yang jauh lebih besar. Mujizat ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang akan melakukan mujizat yang serupa di sekian ratus tahun kemudian. Itulah mengapa Tuhan Yesus menggenapinya dengan apa? Dengan dia membangkitkan anak dari si janda. Kalau Elia membangkitkan anak dari janda di Sarfat, di Lukas 7, Tuhan Yesus membangkitkan anak dari janda di Nain. Kisahnya serupa. Yesus berperan seperti Elia dan juga seperti Allah Yahweh yang membangkitkan anak dari si janda. Nah, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus membangkitkan anak si janda. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Karena dia berkata, bangkitlah. Dia nggak berdoa dulu, tapi dia berkata langsung, bangkitlah. Itulah mengapa dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi akulah hidup. Di dalam Yesus kita menemukan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang sejati. Sebuah kehidupan yang tidak akan tercemar oleh polusi atau bencana alam. Kehidupan yang benar-benar indah nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Namun ada satu hal yang menarik yang perlu kita bahas terakhir. Tuhan Yesus bukan hanya berperan seperti Elia atau Allah yang mengembalikan nyawa anak dari si janda. Tetapi Tuhan Yesus juga berperan sebagai anaknya si janda itu. Why? Karena Tuhan Yesus mati dan dia bangkit. Jika anak janda itu mati karena sakit dan dibangkitkan oleh Elia, Yesus tidak mati karena sakit. Dia mati karena memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa yang telah rusak karena dosa-dosa kita. Tetapi jika dia hanya mati, maka dosa kita nggak akan bisa ditebus. Itulah mengapa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus juga bangkit dari kubur. Dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit dari kubur dan mengalahkan maut. Masalah terbesar kita, yaitu dosa, sudah diselesaikan di kayu salib. Ketakutan terbesar kita, yaitu kematian, telah dikalahkan oleh kubur yang kosong. Itulah mengapa sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan yang melampaui kematian. Paulus berkata, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian hanyalah pintu menuju dunia yang jauh lebih indah. Karena kita bisa hidup bersama dengan Allah selamanya. Jika semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka apakah masih ada alasan lain bagi kita untuk khawatir di dalam hidup ini? Tidak ada. Karena ketakutan dan masalah terbesar kita sudah diselesaikan semua di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita punya masalah, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia sudah mati dan bangkit dan dia telah menang. Awal menutup dengan lirik dari sebuah lagu modern yang bagus ya, Christ Our Hope in Life and Death. Lirik ini berkata, apa pengharapan kita di dalam kehidupan dan kematian? Hanya Kristus, hanya Kristus. Apa satu-satunya yang membuat kita bisa percaya diri di dalam hidup ini? Yaitu bahwa jiwa kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Siapa yang memegang hari-hari kita di tangannya? Apa yang datang selain dari perintahnya? Apa yang bisa menjaga kita sampai akhir nanti? Hanya karena kasih Kristus. Itulah yang membuat kita bisa berdiri teguh dan kita bisa tetap hidup hingga hari ini. Jadi hanya Kristus satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin.